Baik, masih dalam program Pesona Talk Show, yaitu tema kita Keluarga Keren Cegah Stunting di Kota Pangkal Pinang. Dua narasumber kita masih setia menemani, masih siap berbincang-bincang. Kita membahas yaitu apa penyebab stunting dan bagaimana cara penanggulangan stunting di Kota Pangkal Pinang. Kemudian program-program apa saja yang ada di BKKBN Kota Pangkal Pinang untuk mengurangi atau stunting bisa teratasi dengan baik gitu ya. Baik, masih kita sapa satu narasumber kita yaitu Sekretaris DP3 AKB Kota Pangkal Pinang, Ibu Juwita. Mengenai stunting ini di Kota Pangkal Pinang tadi sudah kita bahas, sudah teratasi dengan baik ya. Kemudian juga pengukuran tingkat stuntingnya sudah sampai di mana ya. Kemudian tingkat keparahannya juga sudah ya. Tadi sudah disampaikan narasumber kita Ibu Yulistina ya. Kemudian program BKKBN sendiri untuk menanggulangi stunting dan bagaimana cara pencegahan stunting di Kota Pangkal Pinang ini sendiri, Ibu Juwita? Mungkin bisa dijelaskan agar masyarakat Kota Pangkal Pinang paham mengenai stunting. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan di sini bahwa kami yang merupakan perwakilan dari BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, khusus untuk penanganan kasus stunting ini, yang menjadi fokus utama kami adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Artinya di BKKBN sendiri fokusnya itu keluarga, ada 4 elemen yang akan kami menjadi fokus. Pertama, catin sendiri, calon pengantinnya. Ya, calon pengantinnya artinya kita akan bisa memeriksa apakah secara kesehatan reproduksinya dia sudah siap usia. Ya, karena di sini dari program kami ada Bina Keluarga Remaja. Di situ dengan melalui program Duta Genre ya akan memberikan informasi kepada para remaja yang ada di Kota Pangkal Pinang batasan usia pernikahan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan 21-25 artinya ya. Nah, diharapkan dengan anak-anak remaja yang memang sudah memasuki usia pernikahan 21-25 itu mereka sudah secara kesehatan reproduksinya mereka sudah siap. Sudah siap. Nah, artinya catinnya sendiri saya ini calon pengantin yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi baru yang sehat. Ya. Nah, pada saat dia menikah, setelah menikah dia akan dalam proses hamil, bumil. Nah, bumilnya pun diperhatikan bagaimana asumsi gizinya, karena dari ibu hamil yang sehat maka akan melahirkan anak-anak yang berkualitas terutama pada saat trimester pertamanya. Karena dari ilmu kesehatan trimester pertama itu merupakan puncak dari pembentukan otak anak si janin ya. Nah, setelah itu dia proses melahirkan busui. Memberikan ibu menyusui 6 bulan pertama kita berikan ASI eksklusif. Bagaimana anak itu akan bisa mendapatkan gizi yang baik jika si ibunya itu tidak mengkonsumsi makanan yang sehat sehingga dia tidak bisa memberikan asumsi yang ASI yang baik yang berkualitas untuk si bayi. Nah, kemudian yang jadi fokus juga adalah anak baduta dan balita. Karena anak itu bisa dikatakan stunting usia dia balita ya di bawah 5 tahun. Nah, 4 inilah yang menjadi fokus kita, catin, bumil, busui, dan balitanya. Nah, perkembangan ini yang menjadi tolak ukur kita di BKKBN untuk dipantau sejauh mana peran dari kami BKKBN melalui program kami BKR, Duta Genre, dan banyak lagi yang dilakukan oleh kawan-kawan nanti di bidang bisa dijelaskan oleh Bu Yulis terkait dengan apa yang sudah kami lakukan untuk penurunan pencegahan stunting yang ada di Kota Pangkal Pinang. Ya, itu mungkin sebagai informasi awal, Mbak Sumi. Ya. Baik, kemudian Bu Juwita mengenai catin tadi dibahas ya calon pengantin. Calon pengantin itu usia produktifnya 21 ke 25. 21 perempuan dan 25 untuk laki-laki. Nah, ketika
ada catin dan itu usianya belum menginjak 21 dan laki-laki misalnya memang udah usia produktif 25, itu bagaimana tuh Bu Juwita menyikapinya? Salah satu program kegiatan yang sudah kita laksanakan itu melalui kawan-kawan di BKKBN ada Duta Gendre. Nah, Duta Generasi Berencana, dan itu adalah salah satu program BKKBN yang dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada para remaja. Para remaja bagaimana untuk mencegah usia pernikahan dini. Ya, kita mengharapkan untuk Pangkal Pinang, bukan hanya Pangkal Pinang ya, Bangka Belitung itu usia pernikahan dini kita agak tinggi ya, Bu, cukup tinggi. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita yang menyebabkan salah satu munculnya stunting yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Untuk Kota Pangkal Pinang, yang jelas kami juga memang sudah ada melakukan MOU dengan KUA, ya, Departemen Agama oleh KUA untuk memberikan informasi ini kepada para remaja, terutama para catin yang kalau bisa itu melakukan pernikahan 21-25 sesuai dengan undang-undang. Ya, jika pun nanti ada, artinya itu tanggung jawab, ada peran orang tua di sini, Mbak. Peran keluarga intinya ya, peran keluarga yang memberikan keyakinan, artinya tidak melepas begitu saja si calon pengantin ini yang mungkin secara usia itu belum siap ya, dan kita berikan artinya untuk kesehatan reproduksinya, informasi bahwa dari catin yang sehat itu akan melahirkan generasi baru yang sehat. Baik, terima kasih Bu. Informasinya cukup jelas sekali. Baik, kita akan beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Yulistina selaku Kabid KB K3 DP3 AKB Kota Pangkal Pinang. Stunting ini berkali-kali kita ucapkan dari tadi ya Bu ya, stunting. Jadi harapannya Kota Pangkal Pinang ini bisa teratasi mengenai stunting yang sedang marak untuk saat ini ya Bu ya. Harapannya seperti itu. Nah, untuk Ibu Yulistina sendiri selaku Kabid KB K3, mungkin bisa dijelaskan Ibu detailnya kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang, apa sih sebenarnya BKKBN KB K3 kemudian DP3 AKB itu seperti apa sih Bu? Kepanjangannya itu, tugasnya, mungkin bisa dijelaskan dulu ke masyarakat Ibu. Untuk Kabid secara bidang dia teknis Kabid keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera. Arahnya dari keluarga berencana dengan memakai alat kontrasepsi, dia arahnya bisa mencipta keluarga bisa bertahan, bisa tahan dan menuju keluarga yang berkualitas. Nah, adapun program-programnya di situ ada program ketahanan keluarga, terdiri dari bina keluarga remaja, bina keluarga balita, bina keluarga lansia, ada pusat informasi kesehatan konseling remaja yang berada di sekolah-sekolah dan di masyarakat, ada usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, itu secara detail teknis yang ada di lapangan untuk ketahanan keluarga. Kalau keluarga berencananya program kesehatan reproduksi, peningkatan pelayanan keluarga berencana, termasuk alat-alat kontrasepsi yang ada di kami detailnya. Kalau DP3 AKB kita sudah meluas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan keluarga berencana, berikut juga pemberdayaan masyarakatnya. Nah, untuk di bidang kita melakukan program-program terkait stunting, terutama di kelompok ketahanan keluarga, seperti yang sudah dibicarakan oleh Ibu Ratna tadi, kita ada punya program-program genrenya generasi berencana, ada program bina keluarga remaja, terkait juga ada bina keluarga balita. Kita akan di situ mengadakan sosialisasi lah tentang program 1000 hari pertama kelahiran yang terutama untuk penjagaan stunting, pola asuh yang terpenting juga, pola asuh orang tua terhadap anak di kelompok BKB itu terintegrasi nantinya dengan adanya Dinas Pendidikan PAUD-nya, terintegrasi juga dengan posyandunya, terintegrasi juga nanti dengan Dinas Kesehatan Posyandu. Nah, di situ penanganan di kelompok-kelompok BKB setelah terintegrasi akan mudah nanti menyelesaikan dalam suatu kerjasama lah untuk kegiatan program 1000 hari HPK. Selanjutnya
di pusat-pusat informasi konseling remaja yang ada di sekolah, titiknya mudah. Kalau di sekolah itu remaja-remaja itu diberikan sosialisasi tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan, tentang kesehatan reproduksi, tentang PHBS-nya juga ada untuk di pusat informasi konseling remaja. Targetnya remaja. Kalau di BKR targetnya sasarannya ibu-ibu yang mempunyai anak remaja. Nantinya ibu-ibu itu diberikan info tentang bagaimana anak-anak remaja itu bisa terjadi pola asuh yang baik di antara remaja. Karena paham remaja juga kan sekarang ini banyak juga yang melanggar istilahnya aturan, teriak KRR, misalkan terhindar dari seks bebas, terhindar dari pernikahan usia di bawah 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Nah, untuk di BKB sasarannya ibu-ibu yang mempunyai orang tua, yang mempunyai anak balita. Nah, mempunyai anak balita atau yang mengasuh, bisa juga dari keluarga yang mengasuh anak-anak balita. Diberikan informasi bagaimana cara-cara pola asuh yang benar, pola asuh yang baiklah terhadap anak-anak balita untuk arahnya ke pencegahan stunting seperti itu. Jadi untuk di Bina Keluarga Balita itu memang terfokus nantinya. Ada permainan-permainan, ada program-program yang mendukung sekali tentang program stunting. Jadi untuk penurunan stunting itu sudah detail ya Bu ya program-programnya ya. Dari tadi yang Ibu sampaikan yaitu mengenai bahwa edukasi ke masyarakat bagaimana pola hidup sehat ya, kemudian bagaimana mengolah makanan yang bergizi. Bergizi itu tidak perlu mahal berarti ya Bu ya, cukup dengan teratur makanan, ada sayur, ada lauk. Mungkin bisa dijelaskan Bu ke masyarakat Kota Pangkal Pinang, makanan sehat itu yang seperti apa seharusnya, yang penting nggak perlu mahal tapi bergizi gitu. Mungkin bisa disampaikan Bu Yulistina. Kita dari turunan dari BKKBN di DP3AKB ini kita ada program pusat yaitu Dasyat, program Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, di Dapur Sehat Atasi Stunting itu nanti bekerja sama dengan ketahanan pangan juga, ada kegiatan gemar makan ikan. Di Dasyat itu nanti bagaimana cara mengolah makanan lokal supaya anak itu bisa terpenuhi kebutuhan gizinya, walaupun lokal tapi terpenuhi. Nah, dengan adanya kerjasama dengan ketahanan pangan, dengan Dapur Sehat Atasi Stunting itu sudah banyak sekali kita sudah melaksanakan sampai ke tingkat kelurahan, sampai ke kelompok BKB, bahwa diberi resep-resep juga dan cara pengolahannya. Kita mengundang ada ahli gizi, ada dokter gizi dari rumah sakit umum. Nah, mereka memaparkan resep-resep, memberikan resep-resep untuk makanan, mempraktekkan makanan yang bergizi, seimbang, supaya anak-anak tidak terkena stunting. Jadi ada Dapur Sehat Atasi Stunting, sampai ke dapurnya, sampai ke resepnya, sampai ke cara memasaknya. Gitu. Luar biasa Bu Yulistina. Dapur Sehat, apa tadi, Dasyat ya, Dasyat Atasi untuk stunting ya. Kemudian dari makanan lokal pun bisa ya untuk mengatasi gizi. Kita break sebentar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.